Halo guys, welcome back to my channel di jalan YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema 11 tips memilih jurusan kuliah secara baik dan juga benar. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Oke teman-teman semua, langsung aja kita akan bahas ya terkait dari satu persatu. Nah, kenapa sih di video kali ini kita itu membahas terkait dari tips agar ketika kita kuliah itu nggak salah jurusan kayak gitu. Jadi ketika kita kuliah ya dan juga merasa salah jurusan, itu pasti yang namanya berbagai permasalahan itu bakalan muncul ke kita. Contohnya, kita akan merasa bahwa kuliah kita itu nggak nyaman. Nah, kalau kita nggak nyaman, otomatis kuliah kita nggak maksimal dan kita bakalan ngerasa kayak keberatan dan sebagainya. Apalagi ketika itu bakalan dirasain kalau teman-teman semua itu mungkin besoknya dapat tugas dari dosen ataupun dari kerja kelompok dan lain-lain, itu teman-teman pasti ngerasanya bakalan kayak apa ya, kayak nggak ikhlas, ibaratnya kayak terpaksa. Gue ibaratnya nggak suka sama jurusan ini, tapi kenapa sih kok harus dipaksa sama untuk berpendidikan dengan ilmu ini kayak gitu. Jadi bakalan kerasa banget ketika kalian itu mungkin semester 3, 4 atau ke lain-lain. Mungkin kalau di awal-awal nggak begitu terasa sih, tapi kalau udah semakin tinggi semesternya itu bakalan kerasa kalau kalian itu salah jurusan. Jadi mungkin kalian bakal kerasa, wah mungkin tahun depan mau ini aja untuk ikut ujian lagi biar kita dapat jurusan yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi nggak semudah itu, karena apa? Kita bakalan rugi. Rugi apa? Yang pertama tentunya rugi waktu ya kan. Yang kedua rugi biaya, kemudian rugi tenaga dan lain-lain. Pokoknya nggak enak banget. Makanya kita bakalan ngebahas terkait dari 11 tipsnya. Oke, langsung aja teman-teman semua. Yang pertama yaitu tipsnya, kita tidak boleh yang namanya ikut-ikutan pilihan teman, ya kan? Mungkin dari kalian semua ya calon maba, mungkin di sini kalian tuh bakalan ngerasa, kenapa sih kok kita itu nggak boleh yang namanya ikut-ikutan sama temen ya, nggak boleh ikut-ikutan sama pilihan temen. Karena apa, yang bakalan kuliah tuh ya kita ya, bukan teman kita kayak gitu. Kita kalau kuliah itu ya ibaratnya kita harus keluar dari zona nyaman. Mungkin teman-teman semua ngerasa ya, ibaratnya aku mau ikut si A, si B, si C dengan jurusan ini karena aku nggak mau lepas dari zona nyaman. Nah, itu salah satu tipsnya yang buat kalian itu salah jurusan itu kalian ikut-ikutan teman. Ya, pokoknya jangan ikut-ikutan teman. Kalian ketika mungkin mau jurusan di A, ya udah, walaupun teman kalian mau jurusan di B, di C, ya nggak masalah. Kalian tetap prefer di jurusan ke A kayak gitu. Oke, tips yang kedua yaitu kalian harus mengetahui ataupun mengenali yang namanya minat dan juga bakat kalian. Nah, ini banyak penelitian ya yang membuktikan bahwa yang namanya ketika kita tahu minat kita apa, bakat kita apa ya, ini juga bakal membantu buat kita menentukan jurusan kuliah kita selanjutnya kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita agak mengenali minat dan juga bakat kita? Banyak banget caranya ya. Mungkin teman-teman semua bisa konsultasi ke guru BK ya, atau bimbingan konseling kalian di SMA, SMK dan lain-lain, ataupun juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun dari tes ya, tes online. Karena kan juga banyak kan di website-website ataupun apa yang melalui internet untuk tes ini minat dan juga bakat, ataupun ikut di lembaga-lembaga yang buat kayak ini tes minat dan juga bakat gitu. Pokoknya banyak cara buat kita untuk mengenali minat dan juga bakat kita. Oke, kayak gitu. Tips yang ketiga ya, kita harus tahu apa yang kalian itu sukai. Misalnya nih, gua ibaratnya suka sama yang namanya hobi banget olahraga. Nah, ini bisa menjadi salah satu ya, ibaratnya apa ya, alternatif buat kita mungkin kedepannya, wah bisa nih ketika gue hobinya di olahraga, gue bisa aja nih ngambil jurusan di bidang gue, pendidikan olahraga dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman semua yang ibaratnya saya hobi nih buat main musik gitu kan, mungkin kan juga bisa ngambil yang namanya kayak jurusan seperti kayak budaya ataupun dari musik dan lain-lain. Pokoknya yang sesuai dengan hobi kalian. Kenapa sih gue bilang seperti ini ya, kalian tuh harus tahu apa yang kalian sukai, karena ketika kalian melakukan hal yang kalian sukai itu bakalan nyaman banget, bakal rasa enjoy dan lain-lain, ibaratnya kayak nggak ada rasa terpaksa kayak gitu. Oke, lanjut ya, yaitu tips yang keempat, yaitu lihatlah role model kalian. Nah, sebenarnya yang termasuk role model ini, tips yang keempat ini nggak terlalu, ibaratnya apa ya, nggak terlalu membantu banget buat kalian, tapi setidaknya kalian ini bisa sedikitlah terbantu dengan adanya tips ini. Contohnya nih, gue punya role model di bidang apa ya, mungkin kayak Kementerian Kelautan, mungkin ibu atau bapak siapa. Nah, gue bisa contoh di sana, wah gue besoknya pengen apa ya, kerja di kayak ibu bapak ini di Menteri Kelautan ataupun apa. Gue bisa nih kayak mengkaji dulu dia tuh dulu jurusannya apa sih, kemudian kuliahnya di mana dan lain-lain. Terus gue tuh bisa nggak sih kayak beliau. Nah, itu mungkin bisa salah satu jadi role model kalian kayak gitu. Pokoknya ya ini tips ini tuh ya sedikit bermanfaat ya buat terkait dari role model kalian kayak gitu.
Kemudian tips yang kelima ya, konsultasikan ke orang terdekat kalian. Bisa aja orang tua kalian, pacar kalian, guru terdekat kalian, tetangga kalian, teman kalian, dan lain-lain. Pokoknya konsultasikan terkait dari jurusan yang kalian inginkan. Mungkin teman-teman bisa sering-sering juga ya terkait itu sebenarnya cocoknya di bidang apa sih. Nah, siapa tahu kan dari teman kalian malah bisa menyarankan, oh kamu itu bakatnya di bidang ini, terus kayak tertariknya tuh bidang ini, kamu bisa deh pilih jurusan kayak gini 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 kayak gitu. Tapi yang tentunya walaupun teman kalian itu kayak ngasih saran masukan, tapi harus sesuai dengan keinginan kalian kayak gitu. Jangan cuman ikut-ikutan dari saran orang tua, teman dan lain-lain, karena yang bakalan ngejalanin kuliah itu ya kalian sendiri, bukan teman kalian, orang tua kalian, pacar kalian, dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, tips yang keenam yaitu pilihlah jurusannya ya, jangan cuma terpaku sama kampusnya aja. Contohnya gini, saya pengen kuliah di Universitas Diponegoro ataupun Universitas Gadjah Mada, tetapi jurusan yang kita inginkan itu ternyata nggak ada di sana kayak gitu. Jadi teman-teman ibaratnya yang penting nggak apa lah jurusan apapun, yang penting saya bisa kuliah di, contohnya di Universitas Diponegoro kayak gitu. Mau jurusan apapun terserah ya kan, yang penting saya bisa kuliah di Universitas Diponegoro. Nah itu hal yang fatal banget, karena apa ya, yang menentukan masa depan kalian itu salah satunya adalah jurusan kalian, bukan universitas kalian kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut tips ya selanjutnya ya, lakukanlah riset buat jurusan kalian itu. Contohnya riset gimana sih? Ini jurusan kalian itu mempelajari apa aja, kemudian kuliahnya tuh kira-kira berapa tahun, S1 ataukah D3 dan lain-lain, kuliahnya tuh ngapain aja, kemudian kayak penelitiannya kayak gimana. Dan juga teman-teman mungkin bisa kalau punya cutting ya, kakak tingkat, itu bisa juga diajak sering-sering terkait dari jurusan ini tuh gambarannya kayak apa sih, kemudian mungkin tugas-tugasnya ngapain aja ataupun lain-lain. Ataupun teman-teman semua misalnya nggak punya kenalan cutting juga nggak masalah, mungkin bisa cari aja info-info di internet ya kan, atau di YouTube, karena kan udah banyak banget nih yang ngebahas terkait dari dunia kuliah. Misalnya jurusan A, B, C, D itu udah banyak banget dibahas di internet ataupun di YouTube kayak gitu. Pokoknya lakukanlah riset jurusan kalian kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, langkah selanjutnya yaitu kita harus ibaratnya jangan cuma terpaku sama prospek kerjanya aja. Ibaratnya gini, saya pengen besok itu jadi dokter hewan. Nah, otomatis kan harus kuliah di bidang yang kedokteran hewan ya kan. Nah, tetapi teman-teman semua perlu diingat di sini ya kan. Sekarang itu banyak kok pekerjaan yang ibaratnya apa ya, yang nggak sesuai dengan bidang ilmu kita. Contohnya kita kuliahnya di bidang A. Sekarang tuh banyak lowongan pekerjaan yang ibaratnya apa ya, yang kualifikasinya itu semua jurusan tuh bisa masuk kayak gitu. Jadi jangan cuma terpaku sama prospek kerjanya aja, tetapi kita nggak tahu dunia perkuliahannya di prospek yang kerja kita ini itu seperti apa sih, tingkat kesulitannya, kemudian dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman semua emang ibaratnya udah bener-bener berniat ya di bidang itu ya nggak masalah ya kan. Soalnya kan emang dari tingkat pola pikir kita dan lain-lain kan udah berbeda juga ya kan. Jadi ya nggak masalah kalau emang teman-teman emang bener-bener tertarik sama prospek kerja itu, sama ibaratnya bener-bener niat pengen kuliah di situ, ya nggak masalah kayak gitu. Yang penting pesan saya di sini, ketika kalian memilih jurusan apapun ya kalian harus benar-benar tekuni, jangan sampai kalian itu ibaratnya cuma asal-asalan. Ibaratnya saya pengen prospek kerjanya di bidang ini ya, engineer ataupun dari bidang tadi TNI ataupun apa ya, TNI sih nggak kuliah ya kan, sorry maksudnya di dokter gitu kan, gampangnya di dokter. Tapi kalau emang kita ibaratnya dokter hewan nggak dokter hewan sih, dokter manusia kayak gitu, tapi kita ternyata malah yang namanya takut ya, misalnya takut lihat darah, takut lihat pasien dan lain, itu malah membahayakan kesehatan kita. Nah itu teman-teman ya, yang saya takutkan di situ, malah itu nanti kalau teman-teman cuma terpaku sama prospek kerjanya aja, nanti takutnya ya ke situ ke depannya malah kuliah teman-teman tuh nggak nyaman dan juga akan perlama kuliah kalian kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau emang kita niat ya nggak masalah kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Untuk yang tips selanjutnya yaitu kita nggak boleh terpaku sama yang namanya pilihan orang tua. Sebenarnya sih tips ini udah tadi ya disinggung sedikit banget, tapi di sini saya tegaskan lagi ya bahwa yang namanya ketika kita mau kuliah, yaitu yang mau ngejalanin kuliah itu ya kita, bukan orang tua kita. Jadi yang namanya kuliah itu ibaratnya teman kita, orang tua kita, ibaratnya kamu tuh harusnya kuliahnya di bidang ini aja, teknik elektro. Tapi kalau kita nggak mau kuliah di teknik elektro dan lebih memilih ke peternakan, ya orang tua bisa apa kayak gitu kan. Yang penting kan kita merasa nyaman, nggak ada tekanan sama orang tua kayak gitu. Saya yakin kalau misalnya teman-teman semua itu kayak ibaratnya kuliahnya itu nyaman, pasti bakalan apa ya, lulusnya cepet dan lain-lain, nggak bakalan ada kendala yang terlalu besar lah terkait dari akademik kalian, karena kalian itu ibaratnya melakukan dengan sepenuh hati dan juga nyaman.
Pokoknya jangan terpaku sama pilihan orang tua kalian, gitu aja sih. Tips yang selanjutnya yaitu persiapkan semuanya semaksimal mungkin ya. Mulai dari riset jurusan. Ini jangan apa ya, ibaratnya kalian tuh sekarang ya baru ujian SMA terus lulus, kalian cuma mempersiapkan waktunya itu cuma riset ya, riset jurusan 1 atau 2 hari, terus kalian langsung oke lah pilih ini. Tapi jangan kayak gitu, soalnya kalau yang sesuatu yang dilakukan tanpa persiapan yang matang itu hasilnya ya kurang bagus kayak gitu kan. Walaupun bisa aja bagus, tapi kan kita berharap kan hasilnya itu benar-benar maksimal gitu. Kita juga semuanya di sini buat mengantisipasi buat kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan nantinya gitu. Pokoknya lakukanlah persiapannya ini semaksimal mungkin ya, baik itu riset jurusannya, kuliahnya ngapain aja dan lain-lainnya. Mulai dari kamu mau kuliah di mana, kemudian mau kota mana, apakah Semarang, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa dan lain, pokoknya harus dipersiapkan secara matang-matang. Karena apa? Ini juga akan menyangkut dengan apa, biaya kita, biaya apa namanya, biaya kuliah kita, kemudian kayak transportasi kita, biaya makan dan lain itu bakalan masuk ke sana. Jadi perlu yang namanya persiapkan sematang mungkin pokoknya ya. Sama ini teman-teman semua juga perlu persiapan yang namanya kalian itu mau masuk jurusan itu, mau lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, UM atau lain-lainnya. Pokoknya persiapkan sedini mungkin. Kalau misalnya kalian mau SBMPTN ya berarti kalian harus persiapkan buat ini, belajar ya kan, buat tesnya SBMPTN itu seperti apa kayak gitu. Oke, tips yang terakhir ya, yang ke-11 yaitu kalian itu jangan terpaku hanya daya tampungnya aja. Misalnya kalian itu gini, gue masuk peternakan karena emang daya tampungnya tuh gede. Misalnya peternakan itu daya tampungnya 240 siswa. Sementara di kedokteran itu mungkin cuma 5 orang ya. Kalian itu cuma terpaku sama daya tampungnya ada yang gede. Kalau misalnya daya tampungnya gede, otomatis kan peluangnya besar. Ya itu memang benar. Tapi kan ketika kita masuk ke jurusan yang gak sesuai dengan keinginan kita, ya bakalan jadi salah jurusan kayak gitu. Jadi jangan cuma terpaku sama yang namanya daya tampung besar. Saya yakin kalau teman-teman semua itu ibaratnya kayak niat pengen di kuliah di kedokteran, ya berarti apapun pasti bakalan dilakukan ya buat kesana. Baik itu kita harus persiapannya semaksimal mungkin, kesehatan fisik, kemudian ilmunya, cara masuknya dan lain-lain tuh. Yang penting ketika kita emang udah pengen di jurusan itu ya udah kejar sampai kapanpun, dan juga bagaimanapun caranya ya udah kejar aja. Yang penting kita harus melakukan hal-hal yang positif ya, jangan sampai negatif kayak gitu. Ya, itu sih teman-teman semua, mungkin cukup itu aja buat terkait dari 11 tipsnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya berharap di sini teman-teman semua nggak ada ya yang namanya kuliah salah jurusan lagi. Oke teman-teman semua, see you the next time video. Bye-bye.